Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua yang menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Web Development atau pemrograman website. Jadi saya di sini selaku perwakilan ingin mempresentasikan proyek kami yang namanya adalah Smart Academic Schedule and Change System atau disingkat SAS. Baik, next slide-nya. Jadi di sini ada beberapa tim member. Yang pertama ada Revalda Zafran, yaitu saya sendiri. Lalu ada Mufti Faris Murtado. Lalu ada Bagis Adi Tamasuri Nugroho. Dan yang terakhir ada Zainuddin Okbas. Lalu selanjutnya ada background mengapa kami membuat website ini. Yang pertama ada lingkungan akademik modern memiliki jalur perkuliahan praktikum yang dinamis. Jadi uh, jadwal perkuliahan atau praktikum itu bisa berubah secara cepat dan dinamis. Lalu dalam praktiknya, perubahan jadwal atau ruangan seringkali dilakukan secara manual melalui chat ke admin prodi. Proses ini menyebabkan keterlambatan informasi dan kesalahan koordinasi serta potensi konflik jadwal yang sulit. Nah, permasalahan tersebut berdampak pada efisiensi kegiatan akademik. Mahasiswa kesulitan memperoleh informasi terbaru, asisten laboratorium dan admin harus melakukan validasi berulang. Sementara konflik jadwal dapat mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang terintegrasi yang mampu mengelola jadwal, memfasilitasi pengajuan perubahan, serta mampu mengambil keputusan secara cerdas melalui AI assistant. Lalu, problemnya, pengelolaan jadwal akademik di lingkungan kampus seringkali mengalami berbagai perubahan yang harus dilakukan dalam waktu singkat. Contoh, sebuah kelas praktikum perlu dipindahkan ke ruangan lain secara mendadak tanpa sistem terintegrasi. Proses pengecekan jadwal dan persetujuan menjadi lebih lama dan berisiko menimbulkan bentrok. Okay. Lalu objektif dari uh, website kami yaitu menawarkan solusi. Yang pertama, efisien schedule management, mengurangi bentrok jadwal dosen, mahasiswa, dan ruangan. Menyediakan solusi jadwal terintegrasi. Selanjutnya, structure change request workflow. Mahasiswa dapat mengajukan perubahan jadwal ruangan secara formal. Yang kedua ada validasi berjenjang mahasiswa, aslab, dan apa. Lalu ada conflict detection, deteksi otomatis konflik dosen, ruangan, dan waktu. Yang kedua ada pengecualian untuk mata kuliah praktikum yang diampu asisten laboratorium. Selanjutnya ada AI Academic Assistant membantu pencarian jadwal, ruangan, dan informasi akademik. Lalu yang kedua ada memberikan rekomendasi solusi dan ketika terjadi konflik jadwal. Yang terakhir ada transparansi yang monitoring terhadap status pengajuan secara real time, menyediakan riwayat perubahan dan audit. Dan yang ini adalah tech stack yang kami gunakan selama mengerjakan SaaS project. SaaS project ini kita bangun dalam bentuknya website dan juga Android. Untuk Android sendiri kami menggunakan Kotlin, JP Compose, dan Sybase Postgres sebagai database-nya. Lalu untuk website sendiri, kami menggunakan Laravel sebagai backend, React.js sebagai frontend, Sybase Postgres sebagai database, Laravel Report untuk WebSocket, Talon CSS untuk styling, dan library lain. Lalu berikut ini adalah overview dari project Sourcetown. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja untuk presentasinya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kepada Mas Ferdinand untuk melakukan demo terhadap website. Baik, untuk Mas Ferdinand. Ya, di sini kita langsung saja mencoba login sebagai mahasiswa atau student. Nah, di dashboard utama mahasiswa, di sini kita bisa melihat terdapat beberapa fitur perizinan seperti ada jam dan koneksi database. Lalu ada juga status-status untuk request yang sudah dilakukan seperti total, pending, accept, dan rejected. Lalu di bawahnya kita ada jadwal keseluruhan dari satu fakultas bisa di-filter by hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu ada filter semester, filter kelas, dan juga fitur untuk mendownload jadwal yang tersedia. Oke, lalu beranjak ke bawah
Ada juga part untuk live kelas jadwal ruangan kosong dan live kampus activity. Untuk ruangan kosong sendiri, kos memang tidak ada dikarenakan sekarang sesi kuliah sedang tidak ada atau sudah selesai. Lalu kita beranjak ke sidebar. Di sidebar kita ada dashboard utama, jadwal, request, notifikasi, dan pengaturan, serta logout. Di bagian kanan juga dapat dilihat kita ada AI Assistant di mana mahasiswa bisa berinteraksi atau menanyakan sesuatu kepada AI. Misal di sini kita bertanya cara ajukan request. Oke, AI juga bisa merespon. Lalu kita lanjut saja ke fungsional utama dari dashboard mahasiswa yaitu di request. Nah, di request sendiri kita bisa mengajukan request baru dengan memencet tombol ajukan request. Di sini kita bisa mengisikan semesternya untuk misal kita semester 4, kelasnya kita pilih kelas B, kuliahnya kita bisa pilih. Contoh di sini kita pilih kecerdasan buatan. Lanjut ke step kedua. Nah, di sini ada pilihan untuk tipe requestnya. Kita coba yang perubahan sisa semester atau permanen. Di sini kita bisa langsung mencoba mengajukan request dengan memencet tombol batas. Lalu kita semesternya memilih semester 4. Kelasnya kita pilih kelas A. Untuk mata kuliahnya kita bisa pilih jaringan komputer paling atas. Lanjut ke step keduanya yaitu pemilihan tipe request. Di sini kita coba pilih untuk perubahan sisa semester. Lanjut. Lalu step ketiga yaitu pengisian alasan. Selanjutnya kita memilih jadwal pengganti. Ini kita bisa memilih jadwal pengganti dari cari otomatis, pilih manual, dan juga cari ruangan pengganti. Untuk cari ruangan pengganti sendiri, ini kita bisa filter by hari dan sesi, serta daftar ruangan dan jadwal mingguan. Hmm, Untuk jadwal mingguan sendiri, kita bisa melihat jadwal suatu ruangan dalam satu minggu penuh. Jadi tutup. Lalu kita memilih sebuah sesi untuk dilanjutkan. Lanjut. Dan untuk yang terakhir yaitu kita akan mengirim request tersebut ke Slack. Di Slack sendiri bisa dikirim request tersebut nantinya akan masuk ke dashboard Aslab yang nantinya di Aslab sendiri bakal dijelaskan oleh kita. Oh, Paris. Selanjutnya, Eh, Baik, untuk selanjutnya saya sendiri akan menghandle untuk mendemokan bagian dashboard Aslab-nya. Tolong. Untuk Aslab sendiri overall itu hampir sama seperti mahasiswa. Bedanya sendiri itu untuk mahasiswa ada page request, sedangkan Aslab itu ada page validasi. Jadi flow-nya ketika mahasiswa melakukan request, Aslab itu mendapatkan requestnya untuk mengeceknya sebelum
diteruskan kepada adminnya agar tidak ada mahasiswa-mahasiswa nakal yang melakukan spam request kepada admin. Untuk bagian jadwalnya overall sama seperti mahasiswa, yang membedakan ada bagian validasi di atas. Tolong dipencet mas di bagian validasi. Itu validasi yang dilakukan oleh Mas Zendin tadi sebagai mahasiswa. Aslabnya bisa melihat alasan pengajuannya dan detail requestnya. Aslab bisa melakukan tolak atau validasi untuk meneruskan kepada admin. Tolong divalidasi. Dan juga setelah divalidasi nanti akan terkirim dan diteruskan kepada adminnya. Oke, baik, sudah diteruskan dengan waktu yang sudah real time. Baik, setelah dilakukan penerusan ke admin, requestnya akan menunggu validasi dari admin itu sendiri. Bisa dilanjutkan oleh saya, yaitu Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk dari page dari admin sendiri. Baik, langsung saja kita sign in. Baik, untuk dari dashboard sendiri tidak jauh berbeda dengan tampilan yang didapat oleh mahasiswa, Aslab, dan dosen. Di sini hanya perbedaannya adalah untuk di jadwal kita bisa mengklik salah satu pertemuannya dan akan terdapat pilihan tambahan. Jika kita mencoba bahasa Inggris, terdapat pilihan untuk menghapus jadwal sebagai admin. Baik, langsung hapus. Dan bahasa Inggris sudah terhapus dari jadwal. Lalu selanjutnya dari dashboard ini sendiri terdapat overview dari request yang sudah ada, dan juga di pojok kanan atas terdapat tombol unggah jadwal. Nah, dari sebagai admin sendiri kita bisa mengupload jadwal berupa file CSV untuk mengupload secara batch untuk jadwal itu sendiri. Baik. Lalu selanjutnya kita ke persetujuan. Di sini halaman persetujuan ditujukan untuk melihat dan menyetujui perubahan-perubahan yang telah diteruskan oleh Aslab. Yang di sini dapat kita lihat perubahan yang diajukan oleh Zendinan yang telah di forward oleh Aslab dapat kita lihat di sini mengajukan untuk memindahkan mata kuliah jaringan komputer di hari Selasa menjadi jam 8:30. Lalu bisa kita setujui untuk perubahannya. Baik, selanjutnya untuk melihat dari hasil dari penyetujuan perubahan jadwal yang kita setujui tadi, kita bisa lanjut ke page jadwal.
di mana jadwal untuk jaringan komputer dari hari Selasa untuk kelas A dari sesi 1 2 sudah berubah menjadi sesi 2 3. Lalu selanjutnya, fitur yang dimiliki oleh admin sendiri yaitu dia memiliki page statistik, di mana di sini kita bisa melihat data-data statistikal seperti request yang sudah dibuat, lalu request yang di-approve. Seperti di sini kita bisa lihat total pengajuan yang sudah dibuat, lalu yang disetujui berapa, ditolak, dan seterusnya. Juga terdapat distribusi tipe request yang diajukan seperti sementara dan permanen, perbandingannya seperti apa. Lalu ada juga ruangan tersibuk dan mata kuliah tersibuk. Lalu untuk fitur terakhir yang dimiliki oleh admin adalah AI Assistant, yang dimana AI ini bisa untuk membantu keperluan-keperluan admin, seperti misal kita tampilkan statistik, ya, dan seperti yang bisa dilihat, AI-nya memberikan output untuk statistik jadwal perharinya, lalu statistik ruangannya, dan seterusnya. Lalu itu untuk page dari dashboard dari admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk dashboard dosen. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam page dosen atau lecturer. Kita memilih Pak Herdito karena tadi yang dirubah adalah jadwalnya Pak Herdito, yaitu Jarkom untuk mengajar kelas A dari sebelumnya di hari. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kebetulan tampilan awal dari halaman dosen itu ada mata kuliah, total SKS, mahasiswa, lalu ada jadwal hari ini. Lalu ada jadwal hari ini tuh yang benar-benar sekiranya dosen itu mengampu di hari itu. Jadi ini karena belum mulai, karena ini tepat pukul jam berapa sekarang ya? Sekitar jam 12 lah sekarang ya. Jadi tulisannya masih belum mulai di sini, tapi ketika jam menunjukkan 7.30 nanti bakal mulai gitu. Oke, ini ada jadwal mengajar saya, ini langsung otomatis ke hari Rabu. Coba Mas Bagas bisa dilihat di hari Selasa, coba dipencet di hari Selasa gitu, Senin. Nah, tadi kita ngerubahnya di hari Jumat ya, kalau nggak salah. Oh, di hari Selasa, betul. Sebelumnya di hari Selasa, dari waktunya dari sesi 1-2, sekarang ke sesi 2-3. Langsung berubah di page dosennya. Lalu, di dosen juga bisa mendapatkan notifikasi bahwa yang namanya perubahan jadwal tuh telah dilaksanakan, telah dilakukan, di-approve oleh admin. Jadi dosen bisa tahu kalau jadwal tersebut memang dirubah oleh admin, begitu. Nah, seperti itu. Jadwal kelas jaringan komputer telah diubah. Betul sekali. Oke, bisa lihat detail ya. Nah, udah ada detail notifikasinya juga, bentar. Nah, seperti ini. Oke. Boleh di-close, baik. Mungkin boleh dicoba AI dari dosennya. Nah, sip. Sudah ada AI dari dosen yang dia mengambil dari notifikasi ya tentunya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.